Sebenarnya yang kalian sampaikan udah lengkap ini. Jadi begini ya, teman-teman ya. Manusia pada dasarnya kan sewenang-wenang. Semua kita ini punya kecenderungan sewenang-wenang. Tanpa kita sadari. Ketika diberi wewenang, manusia itu cenderung sewenang-wenang. Ya, saya ulangi lagi ya. Ketika diberi wewenang, meskipun sedikit, sewenang-wenang dia. Contoh, itu tadi, ngawal orang mati misalnya. Bawa bendera kuning atau bendera merah. Itu diusir-usir itu di orang di jalan tuh kan. Marah-marah, dipukul-pukulkannya itu bendera itu. Nah, dia merasa punya wewenang, akhirnya sewenang-wenang. Ada ormas, ya, rombongan rame-rame, ngusir-ngusirin orang di jalan. Ada rombongan motor, ya, lagi jalan-jalan gitu, ada 20 orang. Itu udah diusir-usirnya orang itu di jalan tuh. Kalian mungkin pernah lihat juga, apalagi motor gede. Merasa mereka punya wewenang, jadi sewenang-wenang. Itulah manusia. Termasuk aparat. Aparat pun begitu. Karena dia merasa punya wewenang, kadang berbuat sewenang-wenang. Merasa bangga dia dengan wewenangnya itu. Itu sifat manusia. Nah, kembali ke topik kita tadi, boleh nggak mengawal itu kan? Banyak masalah jadinya kan teman-teman. Satu tadi manusia sifatnya kan sewenang-wenang, saya bilang. Kalau diberi wewenang sedikit aja, udah sewenang-wenang dia, marah-marah dia. Bahkan dipukulnya nanti mobil orang itu, kalau dia menghalang-halangi. Itu mengenai psikologinya sifat manusia. Jangankan orang sipil yang tidak terlatih, orang aparat yang sudah terlatih aja kadang-kadang sewenang-wenang dia. Pengawalan dilakukan aparat itu. Ada juga aparat yang mengawal sewenang-wenang kan. Yang dikawalnya siapa kita pun nggak tahu. Apakah orang penting ataukah orang seperti apa kita pun nggak tahu. Tapi dikawal kan. Banyak masalah akibat ini. Nah sekarang kita bicara hukumnya teman-teman. Ada banyak yang berkata bahwa niatnya kan baik Pak. Ya, niatnya menolong kan baik. Jadi teman-teman, niat tidak akan menghambat kita atau tidak menjadi alasan pembenaran kita melakukan pelanggaran, teman-teman. Niat baik bukan alasan kita untuk bisa melakukan pelanggaran. Itu kalian harus pahami. Kenapa? Tadi sudah disampaikan juga. Bagaimana kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Siapa yang tanggung jawab? Kan tidak bisa kita berlindung dengan niat baik tadi. Ingat ya, ada hal hukuman ini ada dua hal. Sengaja dan tidak sengaja. Kalau orang melakukan pelanggaran atau kejahatan dengan sengaja, ada hukumannya. Orang melakukan pelanggaran atau kejahatan dengan tidak sengaja juga ada hukumnya. Jadi kalau kita melakukan kesalahan tidak sengaja tetap dihukum, teman-teman. Ya. Nah, bagaimana kalau tadi niatnya baik tapi akhirnya melakukan pelanggaran? Dia tetap akan dihukum, tidak bisa dia alasannya kan saya niat saya baik, Pak. Ini sebelum kita baca pasalnya. Jadi saya ulangi lagi, niat baik bukan alasan kita untuk boleh melakukan pelanggaran. Ya. Ada banyak juga yang berpendapat bahwa kalau niatnya baik, kita harus dukung. Iya, bagaimana kalau ada resikonya akibat niatnya baik tadi berisiko? Yang tanggung jawab kan dia sendiri juga kan. Apa nanti misalnya nih, ada orang mengawal dengan niat baik.
lalu terjadi kecelakaan. Nah, korban kecelakaan itu apakah nanti memaafkan orang karena yang pelakunya niatnya baik? Coba kalian renungkan itu. Kalian misalnya ditabrak orang gara-gara dia mengawal ambulan. Niatnya tadi baik, terus kalian rela gitu, nggak akan menuntut kerugian atau tidak akan menuntut? Belum tentu juga ya. Itu dia mengenai niat. Kalau niat baik tadi tidak menutup untuk kita dihukum karena melakukan kesalahan. Ada yang sengaja dihukum, ada yang nggak sengaja dihukum juga karena lalainya. Misalnya dia ngawal, terus terjadi kecelakaan, ya, karena lalainya dia akan menjadi tersangka. Ya. Contoh, biar kalian paham dalam keadaan dalam lalu lintas itu mana yang disebut dengan sengaja, mana dengan lalai. Supirnya Vanessa Angel itu dengan sengaja dia mengakibatkan kecelakaan karena dia melebihi kecepatan. Sudah tahu di jalan tol itu maksimal 80 kilo. Nah, dia hantam 120 kilo. Itu kan sengaja. Itu dia dijadikan tersangka karena sengaja. Atau kalau kita main HP di kendaraan, lalu kecelakaan, itu sengaja namanya. Tapi kalau karena ban pecah, itu bukan sengaja, itu karena lalainya menyebabkan kecelakaan. Karena dia nggak ngecek sebelumnya bannya. Itu perbedaannya ya. Nah, kemudian mengenai kendaraan yang diprioritaskan. Ya, ada kendaraan yang diprioritaskan ya. Dan ada urut-urutannya, teman-teman. Itu diatur di pasal 134. Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Ada urut-urutannya. Yang pertama adalah pemadam kebakaran. Kendaraan yang diutamakan, yang diprioritaskan, yang paling utama adalah pemadam kebakaran. Itu yang pertama. Lalu yang nomor 2 adalah ambulan yang mengangkut orang sakit. Nah, ini bahasanya seperti itu. Jadi kalau ambulan tidak mengangkut orang sakit, dia tidak termasuk kendaraan yang harus diprioritaskan. Biarpun dia bunyi sirene, lampu terang benderang, tapi kalau nggak ada orang sakit, dia tidak termasuk. Karena di dalam undang-undang itu disebutkan ambulan yang mengangkut orang sakit. Itu ya. Itu yang kedua, yang diprioritaskan yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kendaraan untuk memberikan pertolongan kepada kecelakaan lalu lintas. Ini tidak harus ambulan, kendaraan pribadi pun kalau dia memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, ini dia diprioritaskan juga. Nomor 3 dia diprioritaskan. Yang keempat adalah kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Yang kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Yang keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Nah, bedakan ya. Lebih diutamakan pemadam kebakaran daripada pengantar jenazah. Lebih utamakan ambulan daripada pengantar jenazah. Pengantar jenazah itu urutan yang keenam. Dan yang urutan ketujuh yang terakhir adalah konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan anggota Polri. Yang ketujuh ini yang biasa dikawal sama polisi, kendaraan-kendaraan yang bukan yang diantara yang 7 tadi. Ada juga polisi mengawal kendaraan. Menurut pertimbangan diskresi dia itu harus dikawal. Itu urutan ketujuh. Jadi yang pertama tadi kalian ingat yang diutamakan adalah pemadam kebakaran. Yang kedua ambulan. Yang bawa mayat itu malah nomor berapa tadi? Yang bawa jenazah. Itu nomor 6. Nah, jadi urutannya kita harus tahu mana yang diutamakan. Nah, ambulan ini termasuk prioritas nomor 2. Masih kedengaran? Kedengaran, Panglima. Oke. Jadi kalau kita mendengar ambulan nyiung, kita minggir, memberi jalan. Ya.
Kalau kita tidak melaksanakan itu, kita bisa ditilang loh. Kalau ada ambulan yang membawa orang sakit, kita tidak beri jalan, kita bisa ditilang. Di pasal 287 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Ya. Jadi kalau ada kendaraan yang diprioritaskan mau melintas, kita tidak memberi jalan, kita bisa kena tilang. Jadi sebaiknya seharusnya kendaraan yang diprioritaskan tadi tidak perlu dikawal. Ya, apalagi yang diberikan kewenangan untuk menggunakan lampu isyarat. Beda dengan yang ketujuh tadi, yang dikawal oleh polisi tadi, itu kan mereka tidak punya lampu isyarat, tapi kendaraan yang nomor 1, pemadam kebakaran ada lampu isyarat dia sama sirenenya. Ambulan ada lampu isyarat sama sirene. Ya. Kalau yang mempunyai lampu isyarat sama sirene itu tidak perlu dikawal, kita warga harus memberikan jalan. Tapi kenapa dikawal kan gitu ya? Ini kan kembali kepada kita juga. Karena kita masyarakat tidak peduli juga ya kan. Ada ambulan bawa orang sakit, nyiung-nyiung di belakang, kita pun nggak mau minggir juga. Coba kalau kita semua tertib, tidak perlu akan dikawal. Kalau kita semuanya warga negara yang tertib, ketika ada kendaraan diprioritaskan lewat, kita memberikan jalan. Jadi nggak perlu dikawal. Ini karena kita juga sebenarnya warga masyarakat yang tidak taat, akhirnya timbul ide, warga-warga yang punya relawan-relawan tadi timbul ide untuk mengawal sendiri, ya, karena polisi nggak mengawal gitu loh. Sebenarnya polisi tidak perlu juga mengawal, karena memang mereka harus kita prioritaskan. Nah, kalau misalnya di lampu merah ada lampu merah kan semua berhenti kendaraannya. Lalu di belakang ada ambulan mau lewat. Disinilah perlu petugas Polri yang mengatur lalu lintas itu. Dia harus mendahulukan. Jadi biarpun lampu merah, dia mendahulukan orang kendaraan yang ada ambulan tadi. Jadi kalau di depan ambulan ada kendaraan, dia suruh jalan supaya ambulan ini bisa jalan gitu. Itu tugas polisi di pertigaan perempatan itu. Karena memang butuh kan, karena pas lampu merah siapa mau menggerakkan. Sebenarnya di situ dibutuhkan tugas petugas Polri untuk memperlancar jalannya. Nah, kemudian kita bicara lampu isyarat. Kendaraan apa saja yang boleh menggunakan lampu? Apakah kendaraan ormas boleh? Apakah kendaraan dishub boleh? Ya. Jadi menurut Undang-Undang Lalu Lintas, kendaraan yang boleh menggunakan lampu isyarat itu kita sudah sering lihat. Kendaraan polisi, ambulan, pemadam kebakaran, lalu pengantar jenazah, kemudian kendaraan alat berat. Ada yang boleh bersirene, ada yang enggak. Saya sudah pernah jelaskan. Yang warna biru, lampu isyarat dan warna biru dan memiliki sirene itu untuk petugas polisi. Ya, warna biru dan bersirene, rotator sirene itu polisi. Selain polisi tidak boleh. Kalau kalian lihat ada kendaraan warna biru lampunya dan bukan polisi, itu melanggar itu. Nah, warna merah, ambulan, pengantar jenazah, itu dia. Pemadam kebakaran, itu warna merah dan bersirene dia, boleh bunyi-bunyi. Lalu yang warna kuning, kalau yang warna kuning tidak boleh bersirene. Kalian bisa lihat truk gandeng tuh, kontainer yang bawa kontainer kan warna lampunya kuning tuh.
Itu tidak boleh bersirene dia. Atau petugas jalan tol, warna kuning kan, nggak boleh bunyi. Selain itu tidak boleh menggunakan tanda-tanda isyarat lampu maupun sirene gitu. Kalau menggunakan ini kena tilang kita. Gitu ya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, boleh nggak masyarakat umum melakukan pengawalan? Tidak boleh. Ditilang dia, pasal 287 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Walaupun niatnya baik, teman-teman. Karena tadi saya bilang kan, kalau terjadi sesuatu nanti bagaimana? Kemudian ingat tadi saya bilang tadi, manusia itu begitu diberi wewenang sedikit aja, sewenang-wenang dia. Ya, jangankan petugas saya bilang, masyarakat yang ngantar jenazah aja bawa bendera merah dipukul-pukul di bendera itu kiri kanan, diusirnya gitu kan. Nah, jadi kembali sebenarnya ke kita masyarakat semua harus taat hukum. Kalau kita melihat ada kendaraan yang diprioritaskan seperti tadi, kita minggir, kita beri jalan. Jadi kan nggak perlu dikawal dia jadinya. Tapi kita juga yang menggunakan kendaraan prioritas tadi jangan pula sembarangan. Dia nggak bawa mayat, dia nggak bawa orang sakit, dibunyiin sirena, mau bawa ganja pula di dalam dia. Itu kejadian juga teman-teman. Ambulan bawa narkoba. Minggir semua, padahal narkoba di dalam. Bisa kalian bayangkan ya. Itulah manusia tadi. Segala sesuatu cari akal. Makanya harus kita taat hukum. Dan kita berharap penegak hukum kita juga harus melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi kalau misalnya ada kendaraan yang diprioritaskan terjebak macet, penegak hukum harus turun dia. Ya, memberikan jalan, memperlancar jalannya. Itu yang benar. Ya kan, jadi semua kita harus taat hukum, masyarakat taat hukum. Kalau ada kendaraan prioritas kita beri jalan gitu ya. Lalu petugas juga kalau ada kendaraan yang macet dia butuh diprioritaskan, petugas turun membuka jalan. Nggak akan perlu kita pengawalan. Jadi kembali ke kesadaran kita semua, masyarakat dan juga penegak hukum. Begitu ya. Paham ya teman-teman? Ada pertanyaan tentang ini? Kalau ada boleh, kalau tidak boleh bertanya tentang hal lain juga.